warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Bapak dan Ibu, semangat kita semuanya itu yang generasi yang ucap salam dengan suara keras ini. Pokoknya kalau di suatu tempat masih ada yang bisa bersuara keras itu, insya Allah kan seperti kuburan. Jadi kalau masjid ini sepi banget, gak ada suaranya, ini berarti ini sudah jadi makbar, sudah jadi kuburan. Ya. Jadi jangan jadikan masjid-masjid itu sebagai makbar, karena sepi banget. Ya. Rumah saja nggak boleh jadikan seperti kuburan. Ya. Harus ramai. Tapi ramainya untuk apa? Ramainya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anak ini adalah niat ibadah dengan kemampuan mereka, ya, dengan kemampuan mereka. Insya Allah yang semacam ini bukan bapak dan ibunya, gitu ya. Tapi cukuplah anak-anaknya, karena mereka dibikin senang, dibikin bahagia. Ya. Bapak dan Ibu, alhamdulillah, qadarullah, saya diberi oleh Allah. Tadi pulang ngaji jam 5 harapan saya pulang sudah berangkat begitu. Tapi qadarullah ada tamu, ya, masa tamu ditolak gitu. Karena tamu-tamu itu berdatangan karena insya Allah ingin ngaruke, ya, ngaruke kita semuanya. Saya 2 pekan ini sakit, ya, 2 pekan harus isoman. Setelah itu anak saya sakit juga, ya, 1 minggu, ya, 1 pekan, ya, baru sembuh kemarin. Akhirnya pada datang, ya. Orang-orang pada datang. Nah, untuk dari perumahan Gria Sakinah Temanggung itu nggak tahu itu. Kalau tahu kan pada datang semua. Baru kenal sekali dan datang semua. Jadi alhamdulillah sudah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan kajian kita. Jadi kita ini dengan syariat Allah harus senang, ya. Jadi jangan sampai dengan syariat Allah ini kita tidak senang. Termasuk hari ini, malam ini kita akan melanjutkan tentang perawatan orang yang sudah meninggal. Jadi jangan sampai ketika ada contoh dari Rasulullah, ketika ada perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita itu susah, ya tidak boleh. Tapi kita harus senang. Karena ya, dari perintah Allah Subhanahu Wa Taala itu, Bapak dan Ibu, pasti akan mendatangkan fadilah dan akan mendatangkan rahmat. Ya, seawali dari firman Allah, Bapak dan Ibu, supaya kita ini ada tuntunan, ada syariat Allah, itu Bapak dan Ibu bisa senang, sehingga apa bahasa saya, khair, kebaikan itu akan datang sama kita. Seawali di dalam Al-Quran surah Yunus, nanti bisa dicari Bapak dan Ibu, ayatnya ayat yang ke-58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Allah menyatakan, ya, di dalam ayat itu, ya, jelas qul bifadlillahi, ya, bahwa katakan dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi, dengan rahmatnya Allah, wa bidzalika falyafrahu. Jadi kita ini dengan perintahnya Allah yang penuh fadilah dan penuh rahmat, kita diperintahkan oleh Allah falyafrahu. Apa itu? Untuk senang, ya, untuk senang. Kenapa dengan senang itu? Wa huwa khair. Orang itu akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Bapak dan Ibu, mengurus jenazah, kenapa termasuk bentuk yang mendapatkan fadilah dan rahmatnya Allah? Karena nilai pahalanya besar. Kemarin di mukadimah sudah saya sampaikan, ya. Kita nyolati jenazah saja, itu dapat pahala apa? Dapat pahala apa? Nyolati jenazah saja akan mendapatkan 1 kirot, ya kan? Nyolati saja, ya. 1 kirot itu ukuran pahalanya adalah sebesar gunung Uhud, sebesar Jabal Uhud. Kalau Bapak Ibu tidak Madinah,
itu hampir sepertiganya kota Madinah itu Jabal Uhud. Bisa dilihat itu Jabal Uhud itu satu tetapi memanjang, hampir sepertiga kota Madinah. Nah, itu baru nyolatkan. Apalagi kita ini bisa bertakziah. Bagi bapak-bapak bisa mengantarkan sampai ke makam, lalu yang ibu-ibu bisa menghibur keluarganya yang ditinggal, maka dia akan mendapatkan tambahan 1 kilo tadi menjadi 2 kilo Jabal Uhud. Ini nyolati dan juga memakamkan. Nah, apalagi menyiapkan jenazah ini untuk bisa disolati dan untuk dimakamkan. Apa? Ada 2 hal. Untuk jenazah itu bisa disolati dan dimakamkan apa? Yang pertama, kemarin sudah dimandikan. Lalu yang kedua, hari ini kita akan membahas dikafani. Jadi betapa besarnya pahalanya orang ya, yang bisa menjadikan jenazah itu untuk bisa disolati dan dimakamkan. Apa karena? Yaitu memandikan jenazah dan mengkafani. Tapi tidak semua orang mau, karena dia nggak ngerti fadilahnya. Kalau dia tahu fadilahnya, wah mungkin ada jenazah itu rebutan, ingin semuanya untuk mengurus jenazah itu. Kalau tahu fadilah dan rahmah atau kebahagiaan yang diberikan oleh Allah. Nah, kalau tahu ya. Ya mudah-mudahan keluarga besar Geria Sakinah Temanggung, insya Allah punya semangat untuk itu ya, untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali ke ini materi. Setelah kemarin kita itu mensucikan jenazah ya, insya Allah mungkin dalam perjalanan sudah ada yang meninggal belum, karena materinya belum rampung. Kalau sudah rampung biasanya itu kodarwo tangga di desa cedak-cedak itu ada yang meninggal dan biasanya kesulitan untuk ini dibiayai kayak gitu. Nah, terus ingat, ada sebelumnya ya. Baik, Bapak dan Ibu begini. Inti kalau kemarin memandikan jenazah adalah bagaimana jenazah itu bisa disedikitkan air. Kan orang meninggal itu macam-macam. Ada yang karena sakit lama, ada yang karena kecelakaan, ada yang karena mungkin beliau ini mengidap penyakit tertentu, banyak hal. Tetapi tidak ada hubungannya orang sakit dengan orang mati, itu nggak ada, beda-beda. Kita tidak tahu. Ini saya sekarang sehat, ya. Nggak tahu apakah saya nanti bisa sampai rumah atau tidak, kan nggak ngerti. Bahwa alam iswab kita semuanya serahkan, pengetahuan itu hanya kepada Allah, karena Allah itu yang ya'lam, ya. Allah itu yang mengetahui. Sementara kita itu layak lam, kita tidak ngerti apapun. Nah, maka ketika ada seorang yang meninggal dunia, ya, bagaimana orang itu dimandikan, bagaimana orang itu disedikitkan airnya. Jangan sampai air itu dicerita-ceritakan kepada orang lain. Mungkin cerita kejelekan orang lain yang masih hidup saja di surah Al-Hujr itu seperti makan bangkai saudara kita sendiri. Nah, apalagi mayit itu sudah miliknya Allah. Orang mati itu kan sudah miliknya Allah. Kan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia sudah kembali sama Allah. Diambil pemiliknya. Kok ya bisa diceritakan itu? Maka dosa besar melebihi dosa daripada tadi memakan daging saudaranya sendiri, melebihi. Maka jangan sampai ini diambil aja, mungkin nggak ya, seperti hanya dosa kita besar yang seperti hanya memakan bangkai saudara kita sendiri. Ini inti yang kemarin. Ini kemarin mengikuti ya, memandikan jenazah ya, mengikuti semuanya ya. Oke, kita lanjutkan nanti. Sekarang ini untuk bab yang kedua, yaitu kita mengkafani jenazah. Karena setelah kita memandikan jenazah, maka bagaimana jenazah itu segera untuk diurus, ya, dikafani, disolati dan dimakamkan. Rasulullah menyebut layan bagi
sifatul muslim. Tidak pantas ada jenazah muslim kok tertahan. Jadi orang urus, ya, tidak urus disebabkan fi ahlihi, disebabkan karena keluarganya, nggak boleh, nggak boleh. Ya. Jadi nggak perlu nunggu siapa, bapaknya, nggak perlu nunggu anaknya, nggak perlu nunggu saudaranya, nggak perlu sebenarnya. Ya. Karena bisa jadi ketika kita menunggu-nunggu itu malah menyebabkan aib untuk si mayit itu. Apalagi ketika orang ini sudah sakit-sakitan sebelumnya, sudah banyak luka dan sebagainya. Nah ini kalau di bahasa Jawa dindi itu menyebabkan aib tersebar kemana-mana. Maka nek wis dimandikan harus segera dikafani. Harus segera dikafani. Jangan sampai mayitnya wis dimandikan, kain kafannya belum ada, kain kafannya belum siap. Ya boleh. Maka Bapak dan Ibu, kain kafan itu ya mestinya disiapkan sebelum jenazah dimandikan. Ya, dan perlu memang sudah siap dipotong. Ini, jadi sudah siap dulu, jangan sampai jenazah wis dimandikan, orang kampung masih bingung boleh kain kafan. Ini ya tadi terus akhirnya muncul aib orang banyak. Ini nggak boleh. Jadi segera. Kenapa? Karena nanti setelah dikafani orang datang bisa menyolatkan, bisa menyolatkan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Nah, kain kafan yang disunahkan oleh Rasulullah SAW itu yaitu dengan warna yang dicintai atau yang disukai oleh Nabi. Warna yang disukai oleh Nabi itu dua, yaitu warna putih dan warna hijau. Tapi keumuman kain kafan itu adalah warnanya putih, keumuman. Kan yang hijau jarang sekali. Ya. Kalau di Saudi biasanya kain kafan yang terus diselodoi kain warna hijau itu biasanya mayit perempuan. Jadi bedanya mayit laki-laki dan mayit perempuan itu kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu kerudungnya. Ya, jadi kalau dikerudungi hijau biasanya wanita. Tapi kalau putih terus di situ dikerudungi dengan kain coklat itu biasanya laki-laki untuk membedakan. Tapi keumuman dimanapun yang namanya kain kafan itu adalah warnanya putih. Ini keumuman. Sebenarnya nek orang putih hijau itu ya tidak ada keterangan larangan, itu tidak ada. Hanya yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW itu warna adalah warna putih dan warna hijau. Jadi secara warna. Lalu ukurannya adalah yang mencukupi jenazah itu. Karena jenazahnya anak-anak, jenazahnya dengan orang dewasa beda. Ya. Tapi keumuman, saya tadi kemarin minta sama Ustaz Hasan ini, Ustaz kalau ada kain kafan disediakan monggo, kalau tidak saya bawakan itu. Ternyata ada ya, ada kain kafan. Ini saya mintanya yang normal. Normal itu artinya kain itu bisa digunakan untuk dewasa. Normal, ya seperti bapak-bapak, ibu-ibu saya ini itu paling tidak untuk supaya tidak mepet gitu. Sering saya butuhkan kain kafan itu jumlah meterannya 12. Ya, jumlah meterannya 12. Kenapa? Karena nanti itu ada secara hadis jumlah kain kafan itu ada 3 lapis. Kain kafan itu 3 lapis. Tapi secara fikih kadang-kadang ada yang membedakan. Nek lanang 3 lapis, nek wedok 5. Tapi ini secara hadis itu keumuman hadis tidak ada perbedaan antara laki dan perempuan sebenarnya. Jadi tiga kain kafan itu sudah cukup. 3 lapisan itu cukup sebenarnya. Cuma karena kain kafan di Indonesia ini berbeda sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah itu menyebutkan 3 lapis itu yang 2 kain biasa, lalu yang 1 burda.
burdah itu kain yang lebih tebal. Jadi kain yang lebih tebal. Maka kita susah membedakan kain kafan yang golek sing luwih tebel kan susah. Nah, maka biasanya 3 lapis akan saya tambah dengan daleman. Nah, nanti akan saya contohkan, saya praktekkan. Ini Isa jam berapa ya? Sana jam 5 kurang seperempat, yang sini jam 7 lebih 5 menit. Jam 6. Ya, coba. Oke. Lebih seperempat, oke ya. Jadi saya teorikan dulu, nanti kita sepakat sholatnya di awal waktu atau di awal waktu ya, nanti setelah sholat baru lanjut lagi ya. Oke. Bapak dan Ibu, jadi begini, kain kafan itu ya, kenapa harus 3 lapis itu? Satu, karena memang dasarnya. Yang kedua, kenapa nanti saya bikin daleman? Karena sunatnya ada satu yang tebal. Kalau saya lihat burdah itu seperti kain ikhram itu, seperti kain ikhram. Cuma kalau kain ikhram Indonesia ini yang normal itu ya, dipasang untuk membuat apa? Kain kafan itu untuk membungkus istilahnya ya, ngapani mayit itu nggak bisa nutup. Jadi untuk ditutup kepalanya sini, nanti kakinya nggak bisa diikat. Jadi ada yang punya kain kafan di rumah, bukan kain kafan, kain ikhram di rumah, nanti dicoba di sare itu. Ini yang normal. Kalau Ustaz Hasan mungkin cukup Ustaz Hasan. Cukup. Tapi kalau saya punya kain ikhram ini tak pasang rodo susah, cepet. Dan kain ikhram itu kan memang bukan yang dimaksud Nabi burdah sebenarnya. Karena itu memang ikhram ya ikhram. Tapi bisa jadi kain ikhram itu ya bisa kita pakai ya. Iya, ada apa? Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita lanjutkan sedikit. Ya. Nah, kainnya mana, Pak? Ya, oke. Ini sudah ada bonekanya ya. Sudah ada bonekanya. Nanti kain kafannya saya izin, saya potong normal nanti. Saya potong normal. Supaya apa? Untuk arsip di sini. Ya. Jadi nanti untuk arsip di sini. Ya. Jadi ini kain kafan yang umum di masyarakat kita ya. Jadi kain kafan ini kayak begini nih. Jadi kalau ini saya pasang lapisan saja, nek bahasa saya sentrawang ini ya. Jadi diangkat itu masih kelihatan, apalagi kalau putri. Nah, maka kadang-kadang saya bikin dalemannya. Nah, daleman yang saya bikin itu mana dulu? Ini saya bikinkan dalemannya dulu. Ya, nanti saya bikinkan ngukurnya kain kafan itu kayak apa. Nah, dalemannya itu yang pertama, sini Mas mayit. Ini saya bawa mayit dari rumah dulu. Ini saya bikinkan daleman. Guntingnya bisa. Ini saya potongkan ya Pak ya. Saya potong untuk saya bikinkan. Ini 5 menit untuk ini, untuk bikin dalemannya saja supaya Bapak Ibu besok. Yang pertama kita bikinkan tutup kepalanya. Ya, jadi tutup kepala. Ini biar kelihatan ya, di atas ini. Ini mayatnya saya bawa beda. Nah, biar sudah ganti ini anak pondok. Nah, ini saya bikin segitiga. Ya. Ya. Ini saya bikin dalemannya yang mana secara fikih itu tidak ada sebenarnya. Karena kalau secara fikih nanti hanya 3 lapis saja. 3 lapis saja. Nah, ini saya bikin segitiga. Nah, semacam ini nanti bentuknya. Untuk putri, ini nanti jadi jilbabnya. Untuk putra,
nanti ini jadi penutup kepalanya. Nah, nanti kita contohkan. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, kita bikin istilahnya baju lah ya, dalemannya. Cara nikah. Kalau mayit ini saya ukur umum, jadi antara bahu sini sampai dengan lutut, ya, kita pasangkan. Nah, ini saya bikin orang normal, sedek saya, ya. Nanti bisa dipanjangkan sedikit. Ya. Ini bajunya. Oke. Nah, ini saya bikinkan semacam ini. Kita potong ujung sini. Dipegang mas, biar terlihat. Oke. Nah, ini saya potong sini. Ini nanti ada fungsinya, ya, untuk pukul dan dukul. Nah, ini yang bagian atas, jadi ada saya bedakan, ya. Ini dipotong pan. Oke. Ini potongan yang kedua. Potongan yang kedua. Ini baju. Ya. Terus yang ketiga, yaitu kalau putri itu namanya kemben ya. Kalau putra sarung. Nah, ini ditutup gini. Cuma ini harus seukur mayitnya. Kalau saya sih kecil ya. Ini ada yang jumbo nggak ada? Jumbo nggak ada ya, jarang jumbo ya. Ya oke lah. Ini saya kira-kira normalkan. Ya. Saya kira-kira normalkan. Ya. Nah ini insya Allah mencukupi. Ya. Ini dalemannya dulu. Nah. Terus setelah itu, ya, kita potong celana. Celananya bagaimana? Nah, celananya ini seperti popok. Jadi sebenarnya mayit itu apa ya? Gak tali aja nggak apa-apa, ya, nggak akan lomprok celananya. Tetapi sering saya ini untuk memastikan, nanti saya praktekkan kenapa kok ini dibikin semacam tali. Ini potongan, jadi saya urutkan, ya. Ada untuk bikin celananya, lalu ada bikin untuk laki itu sarung, kalau putri namanya ini kembennya, ya. Apa namanya? Ini kalau di Jawa. Ya. Terus ini bajunya, ya. Lalu ini tutup kepalanya, ada potongannya. Nah, untuk selebihnya, nanti inilah yang sesuai syariah sunnahnya adalah 3 lapisan. 3 lapisan bagaimana ukurnya? Ini kita sudah sholat isya ya. Kita isyaan dulu aja, sudah ada ya. Ya, sudah masuk ada. Nah, insya Allah nanti setelah sholat isya, saya langsung praktek bagaimana mengukur kain kafan, ya, dengan orang itu nanti supaya bisa pas untuk kita pasangkan kain kafan itu. Ya, insya Allah nanti setelah sholat isya kita lanjutkan lagi, dan Bapak Ibu mungkin menyiapkan pertanyaan nanti sambil bicara. Kita hari dulu dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan setelah sholat isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita lanjutkan untuk kajian merawat jenazah tentang kafani. Jadi tadi kita sudah sampai tentang memotong bagian yang sebagai tambahan sebenarnya, yaitu daleman tadi. Jadi ada tutup kepala, ada bajunya, ya, ada kembennya atau sarungnya, ada celananya. Nah, selanjutnya kita memotong bagian yang utama malahan itu sebenarnya. Ya.
apa itu? Adalah ukuran si mayit itu. Nah, coba Mas. Oke. Untuk mayit ini, jadi ini saya urutkan dulu, ulang supaya nanti. Ini sudah jadi untuk kepalanya, tinggal pasangnya. Jadi tadi sudah jadi bajunya. Sarung atau macam ukur badannya, paruh, celananya, kemudian nanti untuk menutup kubul, ya, kubur daripada si mayit. Nah, sekarang ukurnya mayit tidur sini Mas. Ya, tidur ini mayitnya. Ya. Oke, nah agak sama ya. Untuk mengukur jenazah, ini paling tidak yang bawah sini kita lebihkan. Jadi nggak usah pakai meter, boleh pakai jari aja, ini sudah cukup. Paling tidak dari sini, ya ini paling tidak 2 jengkal, ya. Ada 2 kilanan. Ini 2 kilan. Lalu yang atas ini juga sama. Ini untuk mengukur, memastikan. Nah, ini 2 jengkal. Nah, ini kita potong. Potong, ya sudah Mas. Kita potong kainnya. Oke. Nah, ini kita bikin saya sama satu. Terus Mas, nah, ada ke sana. Oke. Ini bukan sama. Kita potong. Ini 2, ya. Itu yang satu sama. Nah, ini kain, oke. Oke. Nah, ngerti ya? Nah, ini masih ada sisa sedikit, dipaskan. Ya. Oke. Nah, ini untuk apa? Ini untuk tali. Ini kalau 12 meter ukuran mayit normal pas. Ini total. Talinya ada berapa? Kalau mayitnya ini setinggi ini, coba Mas. Kalau mayitnya setinggi ini, maka talinya ada 1, sudah Mas, 2, nanti 3, 4, 5, 6, paling tidak 6. Ya. Minimal kalau mayitnya setinggi ini. Tapi kalau mayitnya masih bayi ya jangan 6. Ya. Oke, tali, ya. Nah, cuma ketika kita mau bikin tali, ini ada yang kita panjangkan, yaitu kalau nggak jumbo paling tangannya sini. Tapi kalau jumbo biasanya ada 2 yang kita panjangkan. Nah, ini ukuran sedang. Ya. Ada yang kita panjangkan 1. Kita panjangkan. Kenapa ini ada yang kita panjangkan? Karena ini ada untuk tangan, nggak cukup kalau 1. Ini sudah 1, terus yang lainnya ini bikin.
kita tarik satu persatu. 2. Oke, ini sudah 1, 2, 3, 4. Nah, untuk yang ini dipotong. Nah, ini sudah. Ya, ini sisa sedikit bisa ditambahkan. Ya, biasanya ada sisa panjang sedikit, ini biasanya 12 meter. Ini ada yang kepanjangan sedikit dari tutupnya ini. Biasanya ada kalau saya biasanya ada turahan segini nih. Ya. Terus ini dipotong jadi 2. Yang satu biasanya kasih pertigaan sini, yang satu kasih perempatan. Biasanya gitu kan, ada gendera putih gitu kan biasanya. Tapi ini boleh dipakai, ditambahkan di mana. Oke. Ini sudah bisa jadi saya ulang lagi. Yang paling pokok ini 3 lapis ini. Di lapisan 1, lapisan 2, ini lapisan 3. Ini sudah cukup secara sunnah. Cuma ini kain kafan di tempat kita ini berbeda. Kain ini tipis ini, sehingga kita boleh menambahi dengan lapisan lagi. Di dalam fikih itu ada mengatakan 5, bisa 5, atau juga bisa diganti dengan dalaman ini. Ini untuk apa? Supaya mayit itu terjaga dari auratnya, terjaga dari auratnya. Nah, sekarang cara masangnya bagaimana? Cara masangnya yang pertama adalah kita letakkan dulu talinya. Talinya terlebih dahulu. Walaupun tali tadi yang motong adalah tali akhir, tetapi untuk meletakkan adalah talinya. Sampun wonten ingkang nanti ngapani jenazah? Belum. Nah, ini kita bulan. Oke. Nah, ini tadi yang saya tunjukkan. Dan ini ada 6. Ini yang saya panjangkan adalah nanti di bagian tangannya. Ini untuk yang lalu yang kita pasang apa? Kain yang 3 ini dulu. Ini jenazahnya utuh ya. Jadi jenazahnya nggak ada luka, nggak ada apa-apa gitu. Nanti kalau jenazah luka, yang kemarin saya contohkan ketika memandikan itu bermasalah itu, ya. Nah, nanti ada teknisnya. Sebenarnya ini ada, berarti saya iringkan ke sana saja ya, biar nggak tabrak ini. Apa namanya? Yang lebih jelas. Oke. Oke. Sebenarnya kita masang begini saja boleh. Nah, ini, oke. Ya, gini ini boleh. Cuma ini nanti nggak nyampe kalau mayat itu dipasang ya. Contoh, ini kita pasangkan semacam ini. Ada 3 begini. Nah, ini cara yang salah. Kita pasang 3 kayak gini. Nanti nggak nyampe. Ini yang salah. Ini saya contohkan yang salah dulu. Yuk, itu dulu. Nah, ini nanti nggak tangannya. Nah, ini tadi nggak bisa nutup semua. Ini kesalahan. Ini yang contoh salah. Yuk, lagi. Ada cara yang kedua. Ini boleh, tetapi nanti kadang-kadang akan kesulitan ketika kita ingin keluarga itu membuka muka sama kaki ketika di makam. Ini contoh.
semakin gemuk itu akan semakin melebar, gitu ya. Nanti kalau semakin kurus ini didekatkan, model apa ini? Lumpang, model lumpang. Nah, ada cara kalau semacam ini, nanti mayat itu posisinya akan apa bahasanya gitu, bundet, bahasanya Jawa ini bundet, kangelan gitu. Untuk kita mencari, coba mas, jangan tidur sini. Contoh ya, meletakkannya. Jadi ini biasanya di masyarakat ini yang dipakai. Ini dipakai. Ini contoh aja sebelum saya kasih dalemannya. Nah, ini kan, terus ini masuk ke sini. Masuk ke sini. Ini contoh aja. Ini masuk. Nah, terus ini nutup ke sini. Kadang-kadang pakai laptop kan ngomong belum mas ya. Nah, ini ketika mencari muka ini susah dia karena kainnya jilid, apalagi sudah di kesulitan, sudah ditarik itu sudah. Apalagi kaki susah lagi nih karena apa saling ngunci di situ. Nah, tapi ada nanti cara ngunci, tapi cara yang mudah dan rapi nanti jadinya. Ini juga boleh, ini boleh. Yang tidak boleh tadi cara yang pertama. Ada cara yang ketiga meletakkan kain ini adalah dengan cara sila. Nah, dari sana mas. Oke, sana lagi. Oke. Nah, pertemuan silangnya. Oke. Pertemuan silang kain ini adalah ketika yang atas ini adalah pertemuan kepala dan yang bawah pertemuan kakinya nanti. Jadi bukan kain pada kain gini enggak, ujung sama ujung tidak. Tetapi kita kan tahu ini ada meja untuk meletakkan jenazah kan, sehingga kira-kira nanti ini saya tunjukkan supaya sana belah sana sedikit. Oke, ya. Oke, nah. Kan tadi saya tahu mayat itu kira-kira tadi kepalanya di mana, kakinya di mana. Oke. Coba masih diluruskan dulu ini kainnya. Oke, ya. Terus yang sana. Tarik, turun lagi sini. Lagi. Oke, ya. Kenapa saya minta Mas mayat ini Mas siapa? Zidan ini untuk menurunkan kain karena tadi sudah kebiasaan kepala di sana, nah, sekarang kepalanya sini mas, supaya kita ngerti utamanya sana ya. Oke, terus. Nah, yang betul persilangan ini mestinya di sini adalah pas kepala, ini silangnya, lalu yang bawah ini ya, persilangannya itu adalah mestinya kaki. Jadi bukan antara kain dan kain ya, ujung kain sama ujung kain bukan. Jadi diperkirakan ini kaki. Jadi kalau kaki ini diluruskan ini pas persilangan, yang sini adalah kepala. Ini yang perlu diperhatikan. Nanti kita lihat caranya membungkus atau mengkapannya. Yuk, kita. Oke. Sekarang kain yang ketiga. Ini mayat utuh, sekali lagi ini mayatnya utuh, tidak ada luka. Oke, nah jadi nyilang. Ya, ada nyilang satu, gitu. Dua, ini disilangkan yang ketiga kita. Semacam ini posisinya, yang ujung sana ditemukan adalah kepala, yang ujung yang di sini adalah ketemunya dengan kaki. Oke, nah kalau mayatnya utuh, tidak luka, maka ini langsung dipasang dalemannya. Tapi kalau mayatnya luka, jadi umpamanya kemarin ada kecelakaan, luka
karena sakit yang lama, ya seperti gula basah, lalu liver, jantung jadi satu kan biasanya nyanyi itu ya, nyanyi ya. Kalau itu sudah lama, gitu. Nah, maka ini plastik dulu. Ini kasih plastik sini. Plastiknya sebesar apa? Ya sebesar untuk menutup si mayat itu. Jadi mayat bukan kafan atau plastik itu di luar, bukan. Tapi plastik itu letaknya setelah yang hilang ini. Paham ya? Bisa digambarkan gitu. Yang setelah yang hilang ini plastik. Jadi mayat itu dibuntel plastik dulu. Nah, setelah plastik baru ini. Ini yang luka. Tapi kalau yang nggak luka, setelah ini tiga hilang, maka yang kita pasang adalah satu untuk kepala. Kalau yang meninggal putri, maka ujung segitiga ini, ya ini ada di bawah. Ini begini. Kalau yang meninggal itu putra, ya, maka ujung ini ada di atas. Oke. Nah ini mengikuti silangnya ini tadi. Nah, tadi kepala itu diperkirakan di sini nih, kepala. Kan dekat dengan persilangan ini kok. Ini sebagai ukurannya. Maka ini di pas nanti kepalanya di tengah ini. Oke. Lalu setelah itu baju. Yang kita sobek ini letakkan di atas. Nah, gini. Mana kira-kira tadi kepala? Kita bisa ukur ini segitiga tadi. Ini di tengah. Ini pas kepala. Terus setelah itu kain ya untuk sarung atau untuk apa namanya? Putri itu ya nutup bawahannya. Nah, jaraknya berapa? Jaraknya bisa satu jengkal ini, ya, satu jengkal ini jarak antara kain yang bawahnya. Ini satu jengkal dengan kepalanya, ya, nanti pas. Terus baru ini. Yang kita sobek ini ada di bawah. Nah, ada di bawah. Oke, ini saya sobek lagi ya. Karena ya nggak apa-apa. Nah, setelah itu ini kita pasang. Ini dikasih kapur baru boleh dikasih kapur baru. Ya. Dikasih minyak juga boleh, atau nanti akhir juga apa-apa. Ini dikasih kapas nggak apa-apa. Kalau ada luka atau apa gitu, kira-kira nanti ada kotoran keluar, ini dikasih kapas nggak apa-apa. Ini sini. Kalau sudah, mayatnya diletakkan sini. Iya mas, mayat ini. Oke. Ya, mayatnya nggak usah pecinan mas. Oke. Ya, ini sudah saya letakkan semacam ini. Nah, apa yang kita pasang? Ini kan utuh mayatnya. Kalau nggak utuh ya sama, tetap kita pasang. Cuma sudah ada lapisan setelah dalaman tadi sebelum kain yang nyilang tadi ya, kita kasih plastik, tapi tetap ini dipasang. Ya. Ini dipasangkan. Ini sudah ada kain apa tadi yang bulat tadi dengan kapas ya, terus ini ditutupkan. Nah, tali ini sebenarnya bukan untuk menali celananya ini. Kenapa? Karena nggak melocok mayat itu ya, orang laku kok ya. Nah, ini untuk meluruskan ini. Kan kemarin sudah kasih tahu, orang matinya nggak bisa begini. Orang mati akan melengsar gini. Nah, maka ini tali. Minta untuk meluruskan kaki. Setelah itu ini ditutup dari sebelah kanan. Ya, tangannya naik. Wah, ini mayatnya ke atasnya, atas. Oke. Nah, ini ditutup ini. Nah, kalau sudah, ini baju. Tangan kalau sudah bisa begini ya dia akan semacam ini terus. Ya. Nah, ini kita tutup.
tutup. Oke, ini sudah rapi. Aurat intinya itu sudah tertutup. Nah, untuk kepala, bagaimana? Apakah dikasih kapas atau enggak? Nah, kalau mayatnya itu utuh, ya sudah biar aja. Jadi jangan kompas malah medeni kan nanti ya. Ape-ape malah disubel-subel ya. Udah biar aja, kan matanya sudah utuh, ya. Mulutnya juga sudah nutup, sudah baik, ya sudah ditutup aja gini. Oke, ini kita tutupkan semacam ini. Oke, silakan. Ya. Nah, lalu kita tutup satu persatu. Ya, dari sebelah kanan dulu. Kanan kita tutup per lapis. Kita tutup. Kita buka ya Mas. Kok nek resa began ngomong loh. Oke, ini saya tutup satu-satu. Nah, ini, jadi nyilang. Angkat Mas. Oke, lagi. Wah, lumayan deh. Nah, oke, ya. Ini nanti jadi rapi. Kenapa? Karena ini kunci. Nih, kuncinya hanya di sini. Paham ya? Nah, nanti kuncinya ada di sini. Di tengah sini. Oke, kalau ini sungguhan, ini sungguh, kan ini tarik Pak. Ini turunkan sini, taruh ya. Terus ini saya tarik sana, yaitu ditarik. Nanti ini akan kunci ke sini, kuncinya hanya di sini, set gitu. Ya, ini tak buka sedikit ya Pak ya. Terus ini kita tutup satu persatu, sama dari yang kanan dulu. Ini kita tutup. Oke, diangkat Mas. Oke, nah ini mayatnya bisa ngangkat sendiri. Kalau beneran ya pasti ngangkat ya. Oke, bisa potong ini. Ya, kita turunkan semacam. Nah, ini menutup sini. Oke, pahami ya? Ini satu persatu. Nah, ya. Kalau ini sungguhan, ini kan saya tutup gini. Ya. Ini saya tutup. Ini kunci ke sini. Oke. Nah, terus yang terakhir sama. Ini saya buka. Buka dulu ini lainnya. Nah, ini kan tutup ke sini. Macam ini, terus ini tutup ke sini. Oke. Nah. Ini yang bawah kita siapkan dulu. Diangkat Mas. Oke. Ini kita tarik ke sini, terus kita tali. Oke. Tarik, kalau ini beneran, sana juga tarik, gitu. Drag gitu ya. Ini kan sampel aja lah, sampel. Ya. Maka harus minimal 2 orang atau 3 orang. Ya. Karena untuk tarik sini sama narik ke sana. Kalau beneran, ini akan masuk ke sini nih. Akan masuk ke sini. Oke. Sana ketarik. Ini kita tarik ke sini, kita tarik ke sini. Angkat Mas. Nah, bisa tarik. Terus di tali. Ini tak buka dulu. Nah, setelah itu tali ini ada, ini yang pocong atas, ini yang tangan. Talinya sebelah mana? Karena kiblatnya sana, maka tali ada di sisi sebelah mana ini? Nah, talinya ada di sini. Ini kan yang tangan tadi, yang saya panjangkan. Saya panjangkan ini untuk tangan. Oke, bisa tali sebelah sini semua. Oke, ini saya talikan. Kalau beneran ya agak kencang lah. Ini yang sini. Di sebelah sini. Talinya sebelah sini. Kenapa tali ada di sebelah sini? Kenapa tali di sebelah sini? Karena nanti mayat itu akan saya letakkan di liang lahat itu menghadap ke arah kiblat. Mayat itu kan sini. Kalau sudah di liang lahat di sini. Ini contoh. Air ini ya Mas. Bisa kan? Oh gelundung ya.
duduk. Nah, maka ini kita tarik satu-satu. Oke. Kita tarik satu-satu. Ya. Ini buka. Kalau talinya yang ada di sana kesulitan, ya, maka ini bukanya kan mudah ini. Karena bukanya nyelapis. Ditarik ini sudah buka. Ini buka. Ada 3 kali buka. 1, 2, mesti ketemunya. Yang kaki juga sama. Yang kaki ini tinggal satu persatu dibuka. Karena ini lapis. Beda dengan yang kedua tadi. Ini 1 persatu, 2. Ini lapisan yang kedua. Ketemu nanti. Nah, semacam ini. Paham ya? Nah, ini cara mengkafani jenazah. Ampun, balik Mas. Nah, ini kita praktekkan sampai di makamnya sekalian. Oke, sampai di sini caranya. Nanti bapak-bapak saya minta untuk apa ya? Semacam praktek meletakkan ininya, meletakkan apa kain, ya, meletakkan kain. Ini kainnya akan saya rubah. Nanti bapak-bapak mengilustrasikan, mempraktekannya, meletakkannya. Nah, sudah Mas, sambut berdiri. Oke, ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Cukup? Nah, kita lihat sekarang bapak-bapak, saya minta dua bapak, dua bapak untuk ini mempraktekkan. Silakan, mau Pak? Ya, kita lihat. Kita lihat. Ini, monggo. Di sana juga ada bapak, agak luas. Oke. Ini gambarnya. Ya. Oh. Agak naik saja, oke, ada atas sedikit, gitu. Oke. Nah, kalau dengan sistem nyilang, ini kurang nyilang. Kan ini pakai meja ya. Kita kan udah tahu meletakkannya jenazah. Coba ini dipasang begini. Jenengan. Kan salah. Ini karena yang ini kurang miring dulu. Nah, kurang sana. Jenengan kurang miring. Jenengan Mas Hasan kurang sana. Ya, ya. Oke, yang itu nanti ketemu. Nah, mayatnya yang mana? Mayatnya tadi pas ini ya. Oke. Maka kita ukur. Ini harus kaki dan kepala. Kalau kayak gini kelebaran. Coba Mas. Jadi ini mayatnya segini. Nanti ukurannya bisa pakai meja untuk meletakkan. Nah, ini kan kepanjangan. Pada pertemuan ini adalah mestinya ini kaki di sini. Nah, ini di sini. Ini paham ya? Ini sering salahnya di situ sehingga nggak rapi. Nah, yang kedua ini kepala sudah nggak benar, ya, nggak benar. Gini, ya, kaki. Nah, ini berarti dibentukkan. Ini berdiri. Dibentukkan caranya orang miring. Ini ke sini kan. Nah, nanti ketemu. Ya. Ya. Bisa ya? Bisa ya? Paham nggak nilainya? Nilainya. Oke, yuk kita teruskan sampai selesai. Ya. Oke. Sekarang
dalam, jadi kita pasangkan. Oke. Ya, ini lurus ya ke sana ya. Oke. Oke. Akhirnya yang disobek yang atas yang gitu. Ya, sini. Iya, harus ke sini dulu. Oke. Dan nanti ini barunya sana pas kemudiannya. Oke. Oke, ya. Ya. Ini satu signal A, oke, ya. Oke, pasangkan. Yang sobek adalah yang di bawah. Yang disobek yang di bawah. Ya, ini yang disobek, ini yang di bawah. Nah, oke, oke, ya. Terus itu dipasangkan. Nah, ini kasih kapas boleh, apa kapur baru boleh, ya. Baru mayatnya diletakkan di sini. Bisa dipahami, ya? Oke, sampai sini. Oke. Paham? Paham, ya. Sekarang ibu-ibu, ya. Ibu-ibu kita minta untuk praktek memasang juga. Di sana ya, ibu-ibu ya. Lahir. Monggo ibu di sini boleh memasangkan kain. Monggo bu, ada yang praktek. Monggo. Untuk bapak-bapak sudah boleh istirahat. Nah, untuk bapak-bapak silakan istirahat. Sekarang untuk ibu-ibu memasangkan kain kapas. Ya. Oke. Ya. Pak, di bawah itu ada. Agak ke sana aja, Bu. Agak ke apa namanya? Ke selatan biar enggak nabrak. Oke, sekarang kainnya. Monggo tunjuk. Yang bapak-bapak istirahat. Oke. Jadi yang perlu diingat Bu, nanti ketika memasangkan kain kafan, kita harus tahu betul-betul ini kan meja ya, ini meja kan kita tahu mayat ini tingginya seberapa gitu ya. Nah, maka nanti pertemuan silangannya ini dipastikan yang sini ini adalah kaki, ya. Ini pas kaki ini, ya. Jadi bukan memasangkan kain ini ya, Bu, ya. Tapi ini silangannya adalah kaki, yang situ adalah kepala. Oke, paham ini Bu ya. Oke, ya selanjutnya diselesaikan. Ya, selesaikan. Yang panjang kan ada 3 lapis. Nah, ini kalau 12 meter ini pas, gitu ya. 12 meter pas. Ini numpuk di atasnya. Nah, ini lah ya. Iya, oke. Ini untuk diingat-ingat memasangkannya. Terus ini ya dalamannya. Ya, nah untuk putri memasangkannya, untuk kepalanya yang segitiga ada di bawah. Oke, ya. Oke. Nah, karena kepala
persilangan kan, berarti ini agak dinaikkan aja Bu. Ini kan sudah di kepala, pas untuk kepala itu ya, iya bisa dipahami ya. Oke, nanti kan ini kodongan gini. Oke, ya, terus baju, oke. Yang disobek nanti diletakkan di atas untuk nutup. Nah, ini dibuka dulu, nah gitu. Nah, itu ditaruh di pas segitiganya itu tadi pas tengah-tengah kepalanya akan ada kepala ini bulatnya. Nah itu, nah oke. Itu pas tengah-tengah yang ada di segitiga itu tadi. Ya, segitiga gitu ya. Oke. Ini urusan yang nggak usah ikut pilih. Nah ini. Terus sekarang apa? Ada Jawa tape, omben atau apa gitu ya? Tape. Nah, oke. Nah, jaraknya ini kita bikin antara kepala ini dengan ininya, ini. Nah, satu tiga. Ya. Nah, ini pas. Terus ini kok. Itu yang disobek di bawah. Ya, kira-kira bagaimana ini lepasnya? Ini bisa dari yang kain ini bisa dijengkar. Nah, dari bawah. Ya, dan kita semacam ini. Terus ya, kain yang potongannya kepala. Nah, begitu caranya. Untuk memasangkan berarti dari celananya dulu, ya, terus tampingnya ini, ya, terus bajunya, baru tutup kepalanya. Bisa dipahami ya Bu? Baru kain yang miring. Kanan dulu, kanan satu lembar, terus kiri. Ya, tapi per lembarnya. Jadi ini kan kanan ini Bu. Kanan selesai, terus ya. Nah, ya, coba baju ini. Oke, ya, betul. Laku. Coba, ini dipasangkan. Cuma ini akan terlalu besar kainnya nggak apa-apa. Ya. Apanya? Ya, enggak. Ini kan tadi panjang, dinaikkan. Nah, gitu. Oke. Ini kan dewasa ini, kan dewasa. Ayatnya cewek kecil. Nah, oke. Nah itu ditalikan di situ, ditali aja nih. Oke. Gak apa-apa. Oke. Nah, terus ini tapenya dulu. Dari kanan dulu, kanan. Oke. Iya. Terus, nah, gitu. Oke. Nah, ini ditutupkan dulu nih. Ini. Nah, tangkap. Nah, ada. Iya. Yang kiri tangkapakan. Kemudian, nah, terus duduk, kan? Ini tadi untuk dewasa, duduk. Ini untuk duduk. Oke. Duduk nggak ditali atau nggak dibros juga nggak panjang, nggak lari. Apa harus dibros? Nggak harus dibros ya. Ya. Oke, sekarang kita tutupkan satu lembar. Kanan dulu satu lembar. Oke, begini. Oke. Nah, terus satu lembar yang kiri. Ya. Nah, paham ya? Intinya begitu. Ini kan karena tadi mesti basah, ini masuk. Ya. Oke, terus begitu seterusnya. Nah, coba sampai selesai deh. Nah, ini lembar yang ini dulu. Oke, itu selesai. Terus ya, kiri. Oke, ya. Terus yang kanan ini. Nah, ini karena prakteknya kain dewasa ya. Sisa kain. Oke. Ya. Nah, tali itu semuanya ada di sebelah. Talinya sama. Iya, talinya nggak tarik harusnya.
talinya ada yang sebelah kiri ya, kiri sebelah kanan. Sebelah kiri situ. Oke, ibu dan bapak, ini teknisnya ya, cara mengkafani insya Allah sudah jelas ya, jelas. Meletakkannya, menutupnya, kain kapan insya Allah sudah bisa. Ya cukup buat cekal kelihatan. Ya. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin ini yang paling pokok kan dua. Yang paling pokok untuk keluarga, satu mensucikan jenazah, yang kedua adalah mengkafani. Adapun menyolatkan sama memakamkan, semakin banyak yang ikut menyolatkan, semakin banyak yang ikut untuk memakamkan, maka itu tanda bahwa jenazah itu adalah jenazah yang baik. Tapi kalau untuk memandikan dan mengkafani, siapa yang terbaik adalah dari keluarganya, bukan orang lain. Ya, bukan orang lain. Sebagaimana Rasulullah ketika kepada Aisyah radhiyallahu anha, ketika engkau mati sebelumku, maka aku yang akan mengkafanimu dan aku akan yang memandikanmu dan mengkafanimu. Berarti ini ungkapan bahwa sebaik-baik memandikan dan mengkafani adalah keluarga. Kecuali keluarga memang tidak bisa, maka mungkin di antara satu kampung itu ada yang bisa. Nah, yang bisa itu mengajarkan. Cuma bagi mayit laki-laki harus yang memandikan laki-laki, yang perempuan juga harus yang memandikan perempuan, termasuk ungkapan. Nah, kecuali tadi keluarga yang mahromnya atau memakrominya atau muhrimnya atau yang haram untuk dinikahi. Siapa? Orang tua, anak, kakak adik kandung, itu boleh. Paham ini? Cukup sampai di sini? Jelas kan ini ya? Ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Karena kami juga ada acara yang ada di sini pondok kalau malam Jumat. Mungkin ada tanya jawab? Boleh? Monggo. Monggo Bapak, boleh. Kalau untuk kain yang 3 lapis luar itu, apakah laki-laki sama perempuan sama atau ada yang 3 atau 5 itu maksudnya? Begini, memang ada fikihnya yang putri 5, yang laki 3. Tapi ini berdasar hadis tidak kuat. Ya, jadi sebenarnya lapisannya 3 Nabi ngendika, baik itu laki-laki maupun perempuan. Sama. Hanya tadi kita melengkapi kain muda itu kan sulit. Kain yang lebih kan harusnya 3, yang 1 tebal. Sulit kalian cari yang tebal. Masuk beda sendiri akhirnya kita cari. Nah, maka mudahnya tadi, tebalnya tadi saya ganti dengan daleman tadi. Sebenarnya itu lapisannya sama. Oke. Yaitu 3. Tapi apabila memang kita akan nambah menjadi 5, ya tidak ada salah. Untuk apa? Yaitu tadi semakin menutup tapi 3 adalah kalimat yang cukup yang disampaikan Rasulullah SAW, baik itu laki-laki maupun perempuan. Ya kan? Ya. Tadi disampaikan ketika pas memandikan itu ya, itu misalnya mayatnya perempuan, terus istilahnya ada dari keluarga, kemudian ada yang biasanya bertugas, misalnya terjadi beberapa beda jenis itu, ada laki-laki perempuan itu enggak, gimana itu maksudnya, enggak masalah atau lebih baik di kalau memang ada yang putri, ini mainnya putri, yang memandikan yang putri-putri itu artinya lebih banyak putri-putri. Ya, lebih banyak putri-putri, kecuali suami istri. Artinya si mati istrinya namanya, suaminya boleh ikut, atau sebaliknya, yang mati suaminya, istrinya boleh ikut. Tapi kalau mungkin itu hanya saudara atau apa, yang putri ya putri. Kata ya. Apalagi udah saudara ipar, nggak boleh. Ya, ipar nggak boleh. Ipar itu boleh nikah masalahnya, paham ya? Kalau mungkin memang nggak ada orang lain, adanya kandung, kakak adik, laki perempuan tadi, tapi kandung, monggo. Paham nggak? Iya. Oke. Terus satu lagi tadi belum dipraktekkan barangkali biar tahu dari proses transisi pemandikan kemudian dimasukkan ke kain tadi.
untuk melepas dari kain atau handuk yang tadi untuk langsung mandikan kayak ini. Oke, baik. Yang tepat. Oke. Baik. Bagaimana cara kita melepaskan? Ada jaritnya biasanya. Jarit atau handuk. Ya. Mana dulu yang kita lepas? Adalah kita tutup aurat vitalnya dulu. Kan tadi ada celana tadi ya. Ya. Itu yang kita tutupkan, ya. Terus kita tutup dalam bahasa laki-laki itu sarungnya. Kalau dalam bahasa putri tadi apa namanya? Tampingnya itu kita tutupkan sambil kita tarik handuknya dari bawah itu. Bisa dipahami, bisa digambarkan. Tadi kan saya contohkan ya. Jadi contohnya ini saat ini saya ambil namanya contoh ya. Contoh. Nah ini kan ini salah diletakkan beda ya. Ini diletakkan. Oke. Nah, akan caranya kita ini kan ada handuknya ini. Di sini kan ada handuk ya. Ini toplokmennya handuk ini, toplokmen itu apa? Ya. Ini handuknya ini. Nah, ini kan ada celana tuh ini. Nah, handuk ini kita buka dulu, kita tali, terus sambil tampingnya ini kita tutup. Ini tarik ini. Tarik dari sini. Ini tamping yang sini untuk kita tutupkan dulu. Nah, ini kan udah ketutup ini aurat. Handuk yang atas lagi kita buka lagi ke sini. Untuk apa? Yang pakaian tadi, ada pakaian kan Pak? Ini ditutupkan, masuk handuk yang sini atau jarit yang sini baru dilepas. Jadi boten bruk. Itu bukan. Paham? Oke. Sampai sini. Ada lagi? Gak ada Bu, gak ada. Sebenarnya gak ada. Apa dibedahi barang dulu? Ya nanti kita sama dengan mereka. Mantasabah itu kan itu seperti mereka. Kalau kita ikut-ikat sama, nggak ada. Di barang, dicelahi barang, gitu ya. Ini nggak perlu. Kalau kapas perlu untuk apa? Supaya airnya tidak kemana-mana. Contoh, hidung keluar kotor apa darah, kita sobel. Atau mungkin ada cairan, kita sobel. Telinga mungkin kadang-kadang jenazah itu kalau mungkin meninggalnya malam kayak gini, kok memandikannya itu besok. Biasanya telinga ini banyak semut. Ya jenazah itu cepet banget diparani semut. Nah ini maka dikasih apa? Apalagi memandikannya sekarang, ya. Terus pemakamannya besok pada tuhun. Kalau ini nggak kasih kapas, ini banyak semutnya. Banyak semut atau keluar air. Hidung keluar air, sini keluar air gitu. Nah ini kasih nggak apa-apa. Itu fungsinya untuk menutup airnya. Kalau pecah kan, wes tertutup dengan kain itu, nggak ada apa-apa. Kata, ya, cukup dia. Satu lagi. Apa? Kalau misalnya yang normal, misalnya ada orang yang katakan misalnya masuk ke sumur gitu ya. Nah ada itu misalnya diangkat kondisinya kan sudah kaku semua gitu ya. Tangan sudah nggak bisa dianukan gitu, itu terus solusinya. Ya kalau memang itu cara memandikannya pakai air hangat. Karena air hangat itu kadang-kadang bisa melunturkan tulang. Dimandikan itu cara memandikannya pakai air hangat. Coba aja nanti ada orang yang kaku itu udah kakunya kungkung gini, ya kita mandi pelan-pelan dengan air hangat itu kadang-kadang meremas, tapi walau suap tidak mesti itu ya, tidak mesti ya. Bukti itu betul lemes karena memang sudah kaku. Tapi secara kedokteran, ini ilmu kedokteran ya, kekakuan orang mati itu ada batasannya masing-masing. Kamu ini kaku, tangannya gini terus nih. Nanti sebenarnya tangan ini ukuran beberapa saat dia bisa akan lepas dengan sendiri. Kaku itu sementara ketika dia mati. Orang mati lama-lama lepas. Cuma kita itu kadang-kadang sakit kudu papan gitu ya. Ya sudah kalau memang itu ya sak keadaannya.
keadaannya itu. Hanya saya mau menganjurkan mulai memandikan dari yang mudoni dan lain sebagainya tadi semuanya pakai air hangat. Karena Pak Sabir, suatu ketika kita mengalami semacam itu ada. Gitu. Apalagi sekarang bencana-bencana ini banyak bencana-bencana. Saya kemarin ngirim petugas yang ada di ini Pak, di Semeru. Saya melatih tim itu yang berangkat ke Semeru itu. Ya, sangat tim. Bagaimana orang sudah ketumpuk-tumpuk itu kan meninggalnya macam-macam. Ada yang kayak tengkurap gini itu, ada yang dia berlindung di apa ya, mungkin dia berlindung gon bawah kolom atau apa jingkruk, dia matinya jingkruk ketimbangan itu. Kan ketebalan pasir itu 5 meter. Ketebalan pasirnya itu 5 meter. Kan sudah matinya kan dalam keadaan mengkurung itu. Dia ditemukan. Yuk jingkruk. Bagaimana cara kita? Ya sudah, kan bisa dibandingkan masalahnya. Jadi orang yang kena tenggelam bukan kena air tapi kena pasir gitu, untung Pak, untung. Tapi yang rusak kalau ketika air itu rusak. Tapi kalau kayak kegerbukan tanah, kegerbukan pasir itu untung. Jenazah itu untung. Ya, ada lagi mungkin? Kalau pas memakamkan setelah didirikan itu yang menapak ke tanah itu yang bagian mana dan talinya itu apa? Iya. Sebenarnya tidak ada keterangan itu dari Nabi mana saya kudu tempel kayak gitu ya. Yang jelas jenazah itu diiringkan dengan menghadap ke arah kiblat. Diiringkan. Cuma untuk memastikan. Demikian ini fikihnya fikih pemastian masalahnya. Fikih yang biasa dipakai oleh kita itu kan fikih yang sifatnya ihtiyat, kehati-hatian. Untuk memastikan jenazah ini benar dong kok ngadep kiblat, maka dipastikan biasanya dengan muka dan kakinya, ujung-ujung kaki itu dia memastikan, oh bener mayitnya wis bener-bener menghadap ke arah kiblat. Apa bukti nih? Mukanya wis nempel, gon dinding itu. Yang kedua mana? Ujung jari-jarinya wis nempel. Udah. Itu Pak. Ini fikih kita ini adalah fikih kehati-hatian. Kita ini kan gitu Pak. Sholat aja lah. Sholat itu kita itu kan benar-benar fikih yang hati-hati loh Pak. Allahu Akbar. Ubah pengkel batal Pak. Gitu kan? Itu kan fikih kita Pak. Yang memang ya. Biar dia betul, kurang kepokso tenan ya. Ora obah, nek obah ya teko klub sing dimek-mek sithik-sithik kan gitu. Aja ini kehati-hatian supaya apa? Ora oke gerake kan gitu. Padahal kalau kita lihat sholat, mungkin Bapak Ibu di Saudi, orang sholat itu Sami Allah liman hamidah. Apa gitu. Ini yang terjadi macam itu. Kenapa? Karena nggak apa-apa. Karena kondisi beda kalau gerak-gerakan yang memang contoh kita nggak boleh Allahu Akbar menolak. Nah ini kan nggak ada kaitannya dengan dia sholat, tapi ketika Sami Allah liman hamidah terus jadi nyingkap atau apa pun kita kan betul kan? Ya. Atau kacamata, kita pakai kacamata Allahu Akbar. Ini kita jatuh kacamatanya kita ambil dulu, taruh dulu, boleh. Cuma kan fikih yang terjadi di tempat kita adalah fikih yang sering jaga kehati-hatian. Nah, tadi seperti ngadep kiblat itu bisa juga apa gitu. Yang penting karena di Saudi itu bentuk liangnya. Ini namanya ini gerongnya ke sana Pak. Kalau kita kan gerongnya ke bawah. Kalau Saudi itu masukkan di jenazahnya oke, belum. Karena mungkin dia udah ngadep kiblat. Ya, paham ya? Bedanya kalau kita lihat bentuknya lahatnya ini di bawah. Biasanya kalau magelang ada begini, ceruknya di tengah. Nanti atasnya dikasih bambu itu, papan. Tapi yang ada yang sering
saya nggak mau repot, hanya begini, set kotaan biasa, nanti nggak ada miring. Nah itu kan mesti juga memastikan itu di ketokin. Saya mau daerah ini kalau di kita itu saya pernah lihat di daerah Jawa Timur, Pak. Jawa Timur itu tanahnya batu, Pak. Ini kan gerong gini, gerong bisa. Ya seperti Saudi. Di Saudi itu tanah-tanah yang untuk makam itu batu, tapi nanti isinya pasir. Jadi ini diisi pasir. Pasir. Paham? Oke. Pikir kita adalah menganut pikir hati-hati ya. Ya, pikir ikhtiar itu tadi. Kalau untuk kalinya itu dilepas apa tidak? Ya tadi itu kita kadang-kadang memastikan buka kepala sama buka kaki kan kakinya lepas, apa talinya dilepas semua. Ada orang semua memastikan. Nah yang jadi perkara, oke kali ini orang dilepas udah dicuri-curi ya ini nggak ada. Kayaknya rono-rono kan lainnya loh. Oh biar tali ini lari lagi copot itu nggak ada itu hadis doif aja nggak ada itu ya, hadis palsu aja nggak ada. Itu film apa dulu itu? Film apa ya? Ada film hantu itu curi-curi atau apa ya? Nggak ada. Kita dilepas itu nggak tahu. Coba aja yang jenazah COVID itu nggak dilepas semua itu. Ya, di tali itu nggak dilepas itu, karena saya ikut ini ngurusin itu. Buktinya sampai hari ini juga nggak ada yang bangun itu. Nggak ada, karena itu nggak ada. Kata, ya, cukup ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat coba dari itu. Mudah-mudahan ketika ada keluarga, ada saudara, ada tetangga, ada apa, minimal kita bisa yang santinya ini lah tadi. Dua hal yang harus pokok untuk keluarga kita. Jangan sampai kita malah bingung ada keluarga kita meninggal, ada sholat